Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi di video ke-8 ini ya, di modul ke-8 ini dari series Kamus Pattern Kripto atau KPK, kita akan membahas yang mengenai Andrews Pitchfork Pattern ya. Andrews Pitchfork ya, bukan Andrew Tate ya. Jadi teman-teman pahami ya, bukan Andrew Todd juga ya. Di Discord ada Andrew Todd ya. Jadi ini adalah Andrew Pitchfork Pattern ya. Agak sulit ya spellingnya ya. Tapi apa sih patternnya ini? Gampangnya ya, pattern ini adalah patternnya ditemukan oleh Dr. Alan Andrews ya. Namanya emang Andrews, sehingga disebutnya dengan pattern Andrew ya. Mungkin kalau saya nemuin patternnya HVS pattern ya, mungkin bisa ya. Jadi ini bentuknya ini seperti kombinasi ya, paralel dan triangle ya, seperti sebuah pitchfork. Jadi pitchfork itu kalau nggak tahu ini alat untuk ini ya, mungkin berkebun ya. Yang mana ini jadi suatu logo satanik juga ya sebenarnya. Apakah ini pattern satanik ya? Ini saya nggak tahu ya. Ini harus cek ya dari penemu pattern ini ya, ngecek beliau nih. Pitchfork pattern ini ya, ini toolsnya bisa teman-teman dapetin secara otomatis di TradingView. Jadi cek ya bagian tools di TradingView dan juga teman-teman nanti pasti lihat ya di sini ada ya secara otomatis ya di bagian sini ya. Nah ini nanti di bagian Pitchforks ya, teman-teman klik yang paling atas Pitchfork ya. Jadi patternnya itu kayak tusuk ya, tusuk yang dijadikan suatu alat bertani ya teman-teman. Nah jadi di sini ketika teman-teman klik ya, ini otomatis dia akan menjadi suatu garis ini ya, horizontal yang naik ya. Seperti suatu channel yang terbagi ke dalam, di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 lane di dalamnya. Cara menggunakan Pitchfork pattern ini gimana ya? Jadi Dr. Andrew ini mengungkapkan bahwa 80% ya, harga itu selalu bergerak ke titik tengah atau median dari pitchfork-nya ini. Jadi kan ada 4 garisnya, 4 lane ya. Ini akan berarti garisnya totalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi garis itu selalu mendekati median. 80% itu ke garis yang nomor 3 yang ada di sini teman-teman. Ya, sehingga gimana cara mengaplikasikannya? Ya, ini contoh ya, kita langsung praktek. Ini adalah daily chart dari Bitcoin ya. Teman-teman perhatikan daily chartnya seperti ini. Gimana cara menariknya ya? Teman-teman tariknya itu ya dari atas ke bawah. Dari titik terendah ke titik tertinggi. Oke, dari terendah ke tertinggi. Ini contohnya ya teman-teman, tarik dari titik terendah ke titik tertinggi ya. Setelah itu garisnya ini teman-teman expand ya. Teman-teman grid ke bawah. Teman-teman tarik ke bawah ya. Sampai dia ya membuka ya garis horizontalnya ini, line-line-nya ini terbuka. Nah terus nentuin titik swing low-nya gimana? Ya ini kembali lagi berarti teman-teman harus bisa menentukan ya, apakah swing low ini ya merupakan suatu area yang solid ya, area yang valid. Dan di sini saya contohnya ini adalah menggunakan 0,5 Fibonacci sebagai magnet area, di mana di sini ya harga ini ya adalah low-nya di sini ya, kemudian titik paling high-nya di sini, dan ini adalah 0,618-nya itu berada di sini. Ya, sehingga ini cocok untuk menjadikan ya low untuk menarik ya dari pitchfork-nya ini. Pitchfork-nya di-expand nih ke sini. Terus di sini ya kita bisa melihat ya harga ini ya cenderung mengunjungi ya median yang ada di sini. Nah, ini kan lihat ya, tahu ya. Jadi ditarik dari bawah ke sini. Oke. Ke titik yang paling atas ini, oke. Kemudian di sini di-expand ya ke titik yang paling bawah ya. Mungkin bisa ya teman-teman expand ke sini ya, tapi di contoh ini price action sudah sampai sini. Kemudian di sini bisa dijadikan suatu area yang valid untuk teman-teman melakukan entry long ya, atau pembelian. Ini contoh ya, jadi suatu kesempatan long. Teman-teman bisa masuk di sini karena apa? Karena bagian paling bawah ya dari pitchfork-nya ini ketemunya di sini teman-teman. Terus teman-teman targetnya mana? Targetnya di mediannya. Karena Dr. Andrew mengungkapkan ini dalam riset patternnya ini 80% itu harga itu selalu mencari median, mencari titik tengahnya. Jadi amannya ya teman-teman bisa TP di sini. Toh nyatanya ternyata harga ini masih naik lagi. Itu menunjukkan apa ya? Ya ketika harga naik itu menunjukkan apa teman-teman? Itu menunjukkan ada juga ya potensi melakukan shorting. Ketika harga ini udah berada di atas ya bagian sini. Cuman ini belum ke itu ya yang sampai atas ya. Tapi teman-teman bisa sorting juga di sini. Ini seperti mirip dengan rainbow chart ya. Kalau teman-teman lihat rainbow chart dari BTC, ini mirip seperti ini. Terus teman-teman bisa mentarget mana? Bagian bawah dari pitchfork-nya ini. Ini bisa dijadikan suatu area taking profit. Teman-teman juga bisa ya melakukan suatu entry short ketika
harga ini breakdown dan retest dari pitchfork-nya. Ini nih ya, dapat ya. Kemudian titiknya di sini ya, upper-nya di sini ya, medianya di sini. Ternyata dia jebol ya, jebol dari pitchfork-nya. Terus jebol di sini. Kemudian dia retest di sini. Apa yang terjadi teman-teman? Retest ini adalah suatu potensi untuk teman-teman melakukan short. Karena ya kita bisa melihat juga ini sebenarnya dia udah kehilangan ya kalau kita lihat dari perspektif trendline, bukan perspektifnya pitchfork ya. Jadi kan dia udah breakdown ya dari trendline ini dan juga retest ya. Breakdown, retest, possible continuation. Sehingga di sini terlihat harga turun ke bawah. Oke ya, teman-teman udah tahu ya cara menggunakan Andrew Pitchfork pattern di market crypto. Jadi intinya juga trendline teman-teman. Cuman di sini dibuat lebih fancy ya, lebih saya bilangnya kompleks ya. Karena di sini ada 4 lane ya dalam 5 garis. Sehingga teman-teman di sini fungsinya cari median, cari titik tengahnya yang mana 80% harga itu selalu mengunjungi titik tersebut. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.